kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Haleluya, damai sejahtera bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah kita datang untuk memuji menyembah Tuhan, karena Dialah yang layak dipuji disembah. Mari kita datang, kita bangkit berdiri. Biarlah kita datang bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena nama yang indah, nama yang berkuasa itu. Haleluya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah, baik yang ada di tempat ini maupun yang ibadah secara online. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus, namamu indah, kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku.
kepadamu, memuji, menyembahmu, mengagungkan namamu Tuhan. Bahwasanya Engkaulah satu-satunya Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Biarlah Tuhan seluruh umat-Mu Tuhan datang kepadamu dengan takut akan Engkau Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keberanian datang kepadamu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, biarlah Kau mengurapi kami semua dengan urapan yang daripadamu Tuhan. Baik Tuhan, yang ibadah secara online Tuhan, Engkau mengurapi Tuhan. Di rumah-rumah dimanapun Tuhan berada, Engkau melawat dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami akan beribadah dengan sukacita yang daripada Engkau. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Layaklah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan kepada kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kita bersukacita atas kebaikannya, atas kemurahannya, atas keselamatan yang diberikan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Dengan hati bersyukur.
Terima kasih atas kasih setiamu yang Engkau berikan kepada kami. Kami yang Engkau tebus dengan darah-Mu Tuhan. Biarlah kami membawa pujian bagi-Mu. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Biarlah ada kuasa mengalir dalam kehidupan kita. Ada kuasa mujizat terjadi. Haleluya. 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 Mari kita bertepuk tangan. Kita lebarkan hati kita di dalam kita. Dengan darah yang kudus mengangkat pujian bagimu. Kemana kami pergi, ada kuasa mujizat terjadi di setiap langkah-langkah kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari kita bawa kehidupan kami lebih lagi untuk menyembah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang memberikan pengampunan atas kami, atas kita semua, umat Tuhan yang datang dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita naikkan pujian sejauh timur dari barat.
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita singkat menerima firman Tuhan dalam kuasa urapan-Mu. Semua karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami secara berlimpah-limpah. Kau selalu menerima kami apa adanya dan kehidupan kami, dan menuntun kami pada kebenaran-Mu terus, supaya hidup kami semakin bertambah-tambah dibaharui, bertumbuh di dalam kebenaran dan bertambah berbuah-buah di dalam kasih, supaya kami semakin dapat melakukan perkara-perkara yang besar dan dapat memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu. Kau yang lain puji dan disembah. Dan segenap hati jiwa pikiran kami, seluruh hidup kami letakkan di bawah kaki salib-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama Yesus Tuhan Raja semesta alam. Kau Tuhan Maha hadir di tengah-tengah kami. Dalam ibadah secara onsite, secara online juga Tuhan Yesus, Engkau yang melawat seluruh umat Tuhan. Terlebih-lebih lagi kamu semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang datang, yang melayani Engkau ya Bapa. Engkau yang memberikan perlengkapan Tuhan yang luar biasa, yang membawa puji-pujian, penyembahan dan juga membawa hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk kami boleh bersama-sama menikmati kuasa kasih Tuhan di dalam keindahan hadirat-Mu yang ajaib, yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini saatnya Tuhan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kau berikan kepada kami telinga seorang murid. Kau berikan kepada kami hati yang menghamba. Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus, yaitu lidah seorang murid. Akal, budi, jiwa, pikiran kami tawar, kami taklukkan, ditundukkan kepada Kristus. Di dalam nama Yesus ditundukkan kepada kebenaran Tuhan. Supaya pengajaran firman-Mu ini kami boleh dipulihkan sebagaimana gereja yang mula-mula Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik di surga, di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan kami akan menyongsong Kristus yang adalah kepala yang akan datang untuk menjemput tubuh-Mu, untuk masuk dalam kerajaan kekal. Di dalam nama Yesus, sementara belum Engkau datang, kami boleh menjadi terang-Mu, kami boleh menjadi alat-Mu Engkau pakai di tengah-tengah dunia ini untuk membawa kebenaran Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tolak segala roh jahat, segala tipu daya setan, kuasa iblis kegelapan, pekerjaan-pekerjaan sejahat, kebodohan, roh yang menyesatkan, pikiran melayang-layang. Kami ikat, kami tolak, kami hancurkan segala kuasa-Mu. Roh-roh agamawi pada berkuasa, kekerasan, ketertentu, kami tolak segala kuasa-Mu. Roh kebodohan,
seperti di surga. Haleluya. Glory bagimu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan diri kalian Tuhan kasih Tuhan yang luar biasa diberkati Tuhan dalam puji-pujian penyembahan. Tuhan sama berkati. Mari kita kembalikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan meriah sekali lagi kepada Tuhan kita Raja Semesta Allah yang kita layani, Allah yang hidup. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan sama berkati. Mari kita katakan salam kemenangan iman, saya diberkati Tuhan yang menjadi berkat 3 kali ya. Salam kemenangan iman, saya diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Sekali lagi, salam kemenangan iman, saya diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Yang terakhir, salam kemenangan iman, saya diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, semuanya itu bukan oleh hanya karena usaha pekerjaan kita, tetapi ada banyak cara Tuhan untuk memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita sudah melakukan dalam perayaan, dalam acara KKR Mujizat. Tuhan Yesus memberkati kita walaupun dalam persiapan yang singkat, saudara bagi kasih, tetapi dalam semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan lebih lagi akan melakukan yang terbaik lagi. Saudara kasih, terima kasih untuk semuanya Bapak dan Ibu saudara yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Tuhan Raja kita berkuasa, tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan dengan ketulusan hati dan mempraktekkan apa yang sudah kita dengarkan dalam pengajaran firman Tuhan dan dalam seri itu gereja yang mula-mula, gaya kehidupan atau bagaimana kehidupan gereja yang mula-mula yang perlu kita teladani dan yang perlu kita praktekkan satu demi satu, biar itu akan menjadi gaya kehidupan kita nanti, menjadi kebiasaan sehingga menjadi gaya hidup kita juga. Haleluya saudaraku. Puji Tuhan saudaraku. Hari ini kita sampai kepada seri yang keempat. Gereja yang pertama bertumbuh diikat dalam satu pelayanan. Haleluya. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan walaupun ada kekurangan di dalam persatuan gereja yang pertama, di mana ada masalah atau peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Ananias dan Safira yang bersepakat mereka berbohong, berdusta sehingga mengalami sesuatu yang tragis gitu ya. Nah, saudara kasih, kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan Bapa kita Yesus Kristus yang luar biasa itu tidak segera seperti itu untuk menghukum setiap orang, tapi Tuhan yang Maha Tahu saudara kasih apa yang terjadi di kehidupan Ananias dan Safira. Kiranya itu tidak ada menimpa umat Tuhan, tetapi kita belajar supaya kita hidup benar, dan itu kita saudara kasih ya, tidak ada bersekongkol untuk melakukan hal yang jahat atau hal yang berdusta. Amin saudaraku. Ada kita hidup dari kebenaran kepada kebenaran dan terus ada dalam kehidupan kita. Jikalaupun ada mungkin terperocok untuk melakukan atau juga masih ada kekurangan atau kesalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, baik yang tidak disengaja atau juga dalam secara spontan bisa terjadi, saudara kasih, mari kita terus datang merendahkan diri untuk minta pengampunan Tuhan dan segera kita bertobat. Haleluya saudaraku. Karena Tuhan itu yang membutuhkan pertobatan, yang melihat adalah pertobatan kita. Tapi kalau kita biarkan saudara kasih bahwasanya itu dianggap biasa atau dianggap enteng, maka itulah yang tidak bisa untuk mendapatkan pemulihan saudaraku. Hari ini kita membaca firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7, di mana di dalam umat Tuhan yang bertumbuh pun ya, di dalam pertumbuhan baik secara kualitas, baik secara kuantitas ya, dan juga ada di dalam satu ikatan persatuan, tetap masih ada kekurangan saudara kasih ya. Tetap masih ada ya namanya persoalan ada di antara jemaat. Oleh karena itu saudara kasih, kita sebagai umat Tuhan janganlah kiranya kita berpikir kita mencari gereja yang sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Tetapi kalau kita yang sudah mau belajar untuk semakin hidup dalam kebenaran, maka kitalah yang akan semakin menyempurnakan yang kurang sempurna tersebut.
Haleluya. Nah, mari kita akan baca dalam kitab Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Kita baca bersama-sama dari setiap orang kita yang ada membawa Alkitab, baik secara onsite, secara online juga. Mari kita membaca secara bersuara. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, dan Roh Kudus yang akan memberikan pengertian hikmat rahasia kebenaran ini bagi setiap kita. Sama-sama dua ya. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Haleluya. Biarlah ini terjadi, saudara yang kasih. Haleluya. Mari kita langsung, saudara kasih, melihat dari bagian yang pertama yang perlu kita perhatikan, saudaraku, bahwasanya yaitu pertumbuhan gereja semuanya itu harus ada terlibat dalam semua anggota jemaat untuk mengerjakan panggilan dan juga potensi karunia pekerjaan masing-masing anggota. Tidak ada jiwa atau jemaat yang hanya tinggal menjadi penonton. Semua harus kita ada mengambil bagian masing-masing, karena Tuhan Yesus memanggil kita siapapun, ya pasti ada rencana Tuhan dan pasti ada potensi. Tidak ada yang berkata aku hanya untuk dilayani, atau aku tidak ada punya apa-apa, atau tidak punya kemampuan yang hebat. Enggak, saudara Tuhan kasih. Nah, mengapa jumlah bertambah? Mengapa mereka juga bertumbuh? Mengapa mereka juga bertambah? Kualitas dan kuantitas, karena mereka semuanya diikat dalam satu pelayanan. Ya. Nah, jadi kalau orang tidak melayani, tentunya akan sulit bertumbuh. Walaupun mungkin dia mulai bertumbuh, tapi akan mengalami stagnasi lagi. Akan mengalami itu masalah-masalah yang merasa tidak puas lagi dan merasa hanya untuk dilayani. Itu pasti akan banyak, saudara kasih, tinggal menilai-nilai, tinggal memperbandingkan. Oh, bagaimana sih itu yang berpujian? Oh, bagaimana sih, tinggal menilai-nilai. Ya, karena dia tidak ikut menjadi pemain di dalamnya atau menjadi pelayan di dalamnya. Karena itu, sebagaimana gereja yang pertama, saudara kasih, semua jemaat mengambil bagian dalam pelayanan. Saudaraku, mari kita melihat di sini, akhirnya jumlah murid bertambah. Jadi mereka juga selalu saling melayani, saling sharing, saling menasehati, saling menguatkan, meneguhkan satu sama lainnya. Kita sudah mendengarkan pada minggu yang lalu, walaupun ada peristiwa yang tragis yang mereka lihat, yang mereka dengar, tetapi mereka tetap fokus berkumpul bersatu hati, fokus tetap untuk berdoa, fokus tetap untuk membicarakan tentang pekerjaan dan pelayanan Tuhan, fokus tetap untuk berdoa, untuk menopang hamba-hamba Tuhan.
mendoakan para pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan. Amin. Mereka tidak sibuk membicarakan mengapa itu terjadi, ada apa, siapa yang salah, apa, kenapa. Tidak, mereka tidak sibuk mengurusi masalah-masalah tersebut. Tapi mereka sibuk untuk mengurusi perkara-perkara bagaimana mereka terus bertumbuh, bagaimana mereka terus akan maju, bagaimana mereka terus akan mulai melihat kejadian itu sebagai sesuatu pelajaran atau sebagai warning atau satu peringatan untuk mereka terus akan bertambah hidup dalam kebenaran. Amin. Nah, jadi artinya mereka saudara kasih terus giat dan bertumbuh dan setia, sehingga semua jemaat-jemaat Tuhan saudara kasih memuridkan dan melayani, sehingga jumlah murid bertambah. Nah, jadi untuk bertambahnya jiwa-jiwa dan murid itu tidak hanya dikerjakan oleh satu orang, atau tidak hanya dikerjakan oleh gembala atau hamba-hamba Tuhan, tetapi justru mari kita lihat nanti saudara kasih sebenarnya siapakah yang melakukan pelayanan pemuridan itu. Ya, kebanyakan itu sebenarnya dilakukan oleh jemaat saudara kasih. Ya, tetapi kalau hamba Tuhan masih mampu bisa melakukannya, ya tetap akan melakukannya. Bukan berarti tidak bisa melakukan. Tetapi nanti kita akan melihat saudara kasih ada sebenarnya fokus yang lebih besar yang akan dilakukan, yang lebih luar biasa. Tetapi itu juga untuk mendukung untuk kemajuan dan pemuridan saudara kasih. Nah, jadi semua melayani sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Coba kita membaca saudara kasih Efesus pasal 4 ayat 1 sebelum kita baca di bawahnya. Sebelum kita baca bagian bawahnya, kita baca dulu Efesus pasal 4 ayat 11. Ayat 11 maksud saya. Ayat 11 ya. Dalam Efesus 4 ayat 11 saudara kasih, kita baca dan nanti ayat 16 ya, ayat 11 dan ayat 16. Kita baca, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sekali lagi kita baca ayat 16 ini ya. Jadi gereja pertama mempraktekkan bahwa firman ini benar-benar saudara kasih dilakukan. Daripadanya lah seluruh tubuh. Jadi semua jemaat adalah tubuh Kristus, anggota-anggota satu sama lainnya ya, disusun oleh Tuhan dan diikat. Siapa yang menyusunnya, siapa yang ikatnya? Tuhan sendiri. Nah, jadi kalau Tuhan sudah panggil kita, maka saudara kasih, kalau kita terlepas daripada ikatan itu, maka tidak akan baik lagi saudara keadaannya. Ya, jadi daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi semua saudara melakukan pelayanan ada bagian-bagian masing-masing sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Nah, dan menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi pelayanan itu saudara kasih yang dikerjakan untuk supaya kita menerima pertumbuhan kita dan supaya kita juga di dalam pelayanan itu kita bisa membangun, itu sarana untuk membangun diri kita di dalam kasih. Amin. Itu sebabnya kalau orang tidak ada terlibat mengambil pelayanan apapun, yang hanya untuk duduk datang dan dengar dan pulang dan tidak ada yang peduli dan tidak mengerti, pokoknya hanya ya 3D, datang duduk dengar, 3DP, datang duduk dengar pulang, kemudian selanjutnya lagi datang duduk dengar pulang. Tidak ada mengambil bagian apapun, tidak pernah bersaksi, tidak pernah melayani, tidak pernah bawa jiwa, tidak mau memperhatikan apa yang dalam gereja dan tubuh Kristus, tidak mau peduli kiri kanan yang lain, ya gitu ya. Yang penting hanya dirinya sendiri, maka pasti itu tidak akan sulit bertumbuh. Dan biasanya orang seperti itu pasti akan menjadi orang yang kritik, yang hanya suka mengkritik, ya. Nah, saudara kasih, kita melihat lagi selanjutnya. Jadi kita tidak ada seperti itu. Mari kita semuanya akan melihat dan akan mengikuti dan bagaimana gereja mula muda dan sebenarnya sebagaimana anggota tubuh kita
tubuh kita ini semuanya bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Amin. Kalau ada anggota tubuh kita yang tidak yang tidak berfungsi, maka itu namanya sakit, gitu ya. Nah, maka pasti akan sakit saudara kasih, dirasakan, dan tidak akan enak dalam kehidupannya. Nah, demikian juga saudara kasih, semua kehidupan kita itu harus ya ada berfungsi masing-masing. Demikian juga kita sebagai anggota yang diikatkan oleh Tuhan, yang didekatkan oleh Tuhan, yang rapi disusun oleh Tuhan. Di mana kita sudah kasih. Mungkin jemaat Tuhan atau orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan belum tahu apa panggilannya, apa pekerjaan, atau apa karunia-Nya, talentanya. Tapi sudah kasih, lakukan saja dulu apa yang bisa kau lakukan, sampai nanti Tuhan akan membawa dan juga akan memberikan pengertian dan di mana tempat yang semestinya. Haleluya saudaraku. Yang kedua, mari kita baca surat Al-Kasih. Dengan bertambahnya jiwa-jiwa, dengan bertambahnya murid-murid pun sudah bertambah jiwa-jiwa juga, dan bertambah pula lah ya masalah, ya timbul masalah yang baru. Nah, itu pasti akan selalu ada. Ya. Dengan masalah yang tetap sama pun masalah tetap ada. Dengan masalah, dengan bertambahnya pun jiwa dan bertambah pelayanan juga, tetap akan ada juga masalah yang baru datang. Tetapi apakah dengan masalah itu kita akhirnya ya menjadi lemah atau juga menjadi makin buruk? Tidak, saudara kasih, karena masalah itu ada, persoalan itu ada, untuk semakin boleh membangun diri kita di dalam kasih, untuk memperluas pengertian kita, menambahkan hikmat kepada kita, supaya kita makin bisa bertumbuh dan bertambah mengerti. Haleluya. Hidup kita semakin bertambah-tambah ditempah oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan di dalam kasih. Kasih itu banyak saudaraku. Nanti kalau kita belajar tentang kasih, waduh banyak sekali ya penyebarannya. Atau juga kasih itu ya harus murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, mengampuni. Ya saudara, banyak sekali ya. Mari kita baca surat Al-Kasih. Masalah baru juga timbul. Apa masalahnya saudara kasih? Yaitu timbul sungut-sungut. Timbul sungut-sungut di antara suku yang berbeda. Karena dalam persatuan itu berbagai macam suku juga. Ya, jadi ada saudara kasih sungut-sungut. Tadi katakan ya, kalau kita baca tadi dikatakan bahwasanya antara suku Yahudi atau Yunani yang berbahasa Yahudi dan yang tidak berbahasa Ibrani. Ya, jadi dikatakan timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Nah, ini kan berbeda kan? Dalam pribadi yang berbeda, suku yang berbeda, dan bahasa yang berbeda. Nah, jadi itu saudara bisa saja terjadi. Nah, tetapi itu tidak membuat mereka menjadi kendor, membuat mereka menjadi berselisih, atau membuat mereka juga menjadi ya berhenti. Nah, karena kalau saya baca dalam terjemahan yang lain, mereka merasa diabaikan, mereka merasa tidak disukai, gitu loh. Atau yang lain merasa mereka kurang suka. Nah, dengan orang itu. Tapi saudara kasih bahwa mereka menyampaikan itu, bukan mereka malah terbang lari di tempat yang lain, tetapi mereka menyampaikan masalah itu di antara mereka di dalam persekutuan itu. Lalu mereka menyampaikan itu saudaraku dengan hati yang tulus, supaya mereka ditangani atau juga dicarikan solusi bagaimana dan apa yang menjadi solusinya. Katakan sulit timbul sungut-sungut di antara suku yang berbeda, tidak senang, merasa diabaikan, dan mengeluh, menuntut untuk diperhatikan. Itu masalah hidangan bagi para janda-janda sehari-hari. Ya, kalau dia lagi katakan, yaitu masalah pelayanan kepada wanita-wanita mungkin yang berkebutuhan, gitu ya, yang mereka ya perlu ya diperhatikan, diperdulikan, mereka merasa lemah, mereka merasa membutuhkan kasih, gitu ya. Nah, saudara kasih, kalau janda-janda disebutkan di sini adalah
di mana mereka memang kehilangan sosok yang artinya mereka butuhlah diperhatikan. Ada banyak seperti itu saudara kasih ya. Maaf kalau ada janda saudara kasih, ya ini bukan mengarah kepada saudara. Tapi kalaupun ada mungkin di hati kita, tapi bukan pun janda saudara kasih, saya memperhatikan dan saya melihat di mana-mana pun pasti ada seperti itu. Ya, ketika misalnya ada jiwa-jiwa baru, ketika ada jiwa-jiwa bertambah, ada murid-murid, nah yang lama ini merasa kurang, merasa diabaikan. Nah, mereka tidak siap untuk menyambut jiwa-jiwa atau juga untuk dikasih jiwa-jiwa baru atau diperdulikan, dimong jiwa-jiwa baru itu, atau mulai didekati atau mulai diakrabi. Nah, jiwa yang lama ini atau jiwa yang sudah ada sebelumnya, mereka merasa diabaikan. Mereka merasa bahwa sudah beralih kasihnya gitu ya. Saya sering sekali mendengarkan seperti itu. Sekarang Ibu Rifka sudah beralih kasihnya, sudah beralih perhatiannya. Kita sudah tidak diperhatikan lagi. Kita sudah diabaikan. Dulu seperti itu, saudara Bang Kasih. Sering seperti itu. Dan saya mendengarkan juga di mana-mana seperti itu, saudara Bang Kasih. Ada seperti itu. Kenapa? Karena memang dalam persatuan pun tidak semuanya orang siap ya menyambut orang lain untuk diperhatikan. Dia tidak merasa ya, saya sudah bertumbuh. Nah, ini perlu dimong. Atau seperti contohnya dalam keluarga. Ketika dalam keluarga sudah Bang Kasih, anak yang tidak bertumbuh dalam kasih, dia tidak siap menerima ya adiknya. Ketika ada adiknya yang baru lahir, lalu perhatian orang tuanya sudah mulai kepada si kecil, yang lebih kecil gitu kan, yang masih perlu dimomong, disayang, digendong, diapa. Si kakaknya tadi mulai merengek. Bisa saja dia pukulkan adiknya juga, seperti itu. Memang walaupun ada anak sudah Bang Kasih, dia juga sangat sayang sama adiknya. Tapi itu sudah Bang Kasih ya berbeda-beda karakter saudaraku. Ya, tidak semua anak seperti itu juga. Tapi ada anak sudah Bang Kasih, ya dia ketika digendong oleh dia mau digendong juga. Ya seperti itu kan. Padahal sebenarnya dia sudah bisa jalan, itu. Tapi itu anak. Nah, jadi seperti itulah contohnya di dalam jemaat itu pun ada seperti itu. Walaupun dia sudah lama dalam persekutuan, sudah mengerti tentang kasih, sudah mengerti tentang itu, tapi dia juga tetap masih mau dimong lagi. Nah, atau ada iri. Padahal saudara kasih orang tua itu mana? Ya, membeda-bedakan saudara Bang Kasih ya. Pasti dia mengasihi semuanya. Dan sebenarnya hamba Tuhan pun tidak akan ada yang membeda-bedakan saudaraku. Ya, pasti dia keinginannya semuanya bertumbuh. Semuanya ya yang akan maju, semuanya akan bangkit, semuanya akan ya bertambah-tambah kuat, teguh. Nah, saudara Tuhan kasih seperti itulah juga yang terjadi, sehingga mereka mengeluh. Mereka merasa diabaikan, mereka merasa tidak diperhatikan, mereka merasa dicuekin, mereka tidak diperdulikan. Saya baca saudaraku ada terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saya baca lagi biar terjemahan yang lain sudah Bang Kasih itu ya. Nah, cuma hari ini tidak sempat kita akan baca semuanya itu. Tapi dikatakan di situ mereka merasa tidak senang, sehingga timbullah sungut-sungut. Nah, kalau sudah ada mis dalam hati, semua yang baik pun bisa jadi salah. Jadi karena makin bertambah jumlah jiwa, bertambah jumlah murid juga saudara yang masih perlu akan dimuridkan, tentu kan saudara kasih perhatian kepada ini masih kurang, akan berkurang kan, ya seperti itu. Tapi akhirnya apa yang terjadi setelah kemarin kita mau lihat dalam selanjutnya ayat 2 dan 4. Maka para hamba Tuhan, para rasul-rasul itu memanggil murid-murid berkumpul, tujuannya adalah untuk mencari solusi, mengatasi masalah yang terjadi. Ya, mereka saudara kasih dipanggil. Jadi kalau tidak ada murid, ada masalah. Kalau hanya orang-orang yang hanya simpatisan datang, ketika ada masalah, siapa yang mau dipanggil untuk membicarakan masalah? Tidak ada, kan gitu kan? Itu sebabnya harus ada persekutuan yang erat, harus ada komunitas dan pertumbuhan untuk kita menjadi satu dalam keluarga Allah. Jadi masalah jemaah saudara kasih, masalah jiwa-jiwa, masalah ada yang butuh, masalah ada yang komplain, yang mengeluh, yang bersungut-sungut gitu ya kan. Itu
adalah kehidupan yang tidak baik, persoalan-persoalan yang tersembunyi, yang bisa mempengaruhi banyak orang lain kalau namanya sungut-sungut. Karena namanya sungut-sungut itu kan tidak langsung di depan bicara, tapi bisa ngomong dari satu kepada yang lain gitu ya saudaraku. Tidak kedengaran tapi ngomong bisa merantap semuanya. Tapi itu saudara kasih ketahuan dan disampaikan itu. Lalu murid-murid dipanggil berkumpul untuk mencari solusi, untuk membicarakan masalah yang terjadi. Hingga mereka ditugaskan untuk memilih 7 orang dari antara mereka, dan antara para jemaat untuk melakukan pelayanan meja. Jadi dibutuhkan kesehatian dan kesepakatan. Jadi artinya perlu bertambah pelayanan, perlu bertambah pengurus-pengurus yang ditetapkan untuk bagian-bagian tertentu seperti itu. Jadi saudara Tuhan kasih, mari kita melihat bahwa hamba Tuhan berkata, kami tidak bisa, ya kami tidak bisa melakukan pelayanan meja lagi. Kalau nanti gara-gara pelayanan meja hanya menyediakan hidangan, makanan kepada para jemaat sehari-hari, lalu kami kehilangan waktu. Tidak ada lagi kesempatan untuk berdoa, tidak ada lagi kesempatan untuk baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, untuk mengajarkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Nah, hamba Tuhan berkata, kami tidak merasa puas kalau kami demi pelayanan meja akhirnya melalaikan doa dan melalaikan firman. Dan mengapa hamba Tuhan juga selalu kasih? Ya, sebenarnya letaknya mestinya ada juga di situ. Karena hamba Tuhan itu terlalu sibuk melakukan ini dan itu segala macam, semua diurus terbengeknya. Semua, ya, dari A sampai Z, hamba Tuhan mengurusinya semuanya. Masalah firman Tuhan, masalah doa, masalah jiwa-jiwa, masalah kebersihan gereja, masalah yang lain, masalah belanja, masalah ini semuanya diurus oleh gereja. Semua oleh hamba Tuhan, diurus oleh pendeta. Kapan lagi? Masalah jiwa-jiwa, bermasalah juga semua diurusi oleh hamba Tuhan. Lalu pasti, ya, kapan lagi waktunya berdoa, kapan lagi waktunya merenungkan firman Tuhan, kapan lagi waktunya untuk mempersiapkan firman Tuhan, keteteran semuanya. Itu sebabnya kita perlu mengambil bagian kita masing-masing. Kita perlu untuk berkontribusi. Ada kontribusi kita di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus, di dalam pelayanan masing-masing. Ya, yang kita misalnya ambil alih sebagai tanggung jawab di situ. Haleluya saudaraku. Nah, jadi dikatakan bahwa hamba Tuhan harus lebih fokus pada hal-hal yang rohani, yaitu doa dan firman. Jadi tidak mengurusi hal-hal lahiriah, seperti contohnya makanan, hal-hal yang lain yang bisa diurus orang lain, biar yang lain mengurusinya. Seperti itu contohnya. Bukan berarti hamba Tuhan tidak bisa terjun, tetapi artinya tidak fokus lagi di situ. Itu misalnya kalau kita ada acara makan, ya hamba Tuhan boleh menyiapkannya. Tapi kalau sampai hamba Tuhan semuanya memikirkan apa untuk ini, apa untuk ini, saudara kasih ya. Kiranya saudara kasih, ya Tuhan menambahkan kepada kita dan jumlah ya bilangan kita yang menjadi murid-murid, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, sehingga semuanya ada bagian masing-masing. Tapi kalau tidak saudara kasih, terpaksa mau tidak mau, akhirnya saudara kasih, kalau hamba Tuhan itu kurang diurapi, dan juga kalau kurang saudara kasih dan kasihnya, kurang juga saudara kasih, kalau tidak doakan, dengan banyaknya dan bertumbuhnya ada beban masalah, dengan semua kesibukan yang terus mau diurus semuanya, sehingga kurang doa, kurang pelayan, lalu nanti dikritik lagi, nggak ada pengurapan, nggak ada kasihnya. Nah, tetap juga yang kehilangan berkat siapa? Kehilangan berkat juga adalah jemaat. Karena itu saudara kasih, mari kita mengerti, mari kita saudara kasih berikan peluang, dan mari kita ambil peluang, berikan peluang untuk membantu Tuhan banyak berdoa dan juga untuk firman-firman Tuhan, biar yang bisa kita urusi kita tanggung jawab sendiri. Jangan semuanya, ya semuanya hamba Tuhan, semuanya ditanya sama hamba Tuhan, semuanya, wah, semuanya gitu ya. Mari kita mulai bertumbuh dewasa, mulai kita selalu kasih mengambil tanggung jawab. Jangan takut gagal, jangan takut kurang pas, ya, jangan takut tidak sempurna. Memang selalu kasih hamba Tuhan itu kan maunya kan sempurna, tetapi kalaupun selalu kasih, oh ini kalau ini, jangan takut, gitu loh. Karena kalau takut, kapan kita bertumbuh dalam hikmat? Kapan kita bertumbuh untuk memperkuat pengertian dan juga membangkitkan potensi-potensi kita?
takut gagal, takut misalnya dikritik, takut misalnya yang kurang benar. Ya hanya ya tidak bertambah, tidak berkembang seperti itu. Jadi kalau semakin mungkin kalau kita juga ya ini masih makin kurang, tetapi kalau kita sudah terbiasa nanti melakukannya, akhirnya nanti kita semakin jeli, gitu ya, semakin detail kita memahami. Ya saudara yang kasih, kalau kita sudah biasa melakukan, diingatkan, dilihat mana kekurangan kesalahan, sehingga kalau kita melakukan kembali beberapa kalinya, pasti kita akan tambah. Kita tahu langsung di mana kekurangannya. Contohnya saudara yang kasih, saya misalnya melihat, ya misalnya dikasih ini tulisan, langsung mata saya sudah tertuju nanti mana yang kurangnya gitu. Karena apa? Sudah terbiasa, nggak usah pun saya baca gini, langsung nanti ini langsung kelihatan. Kenapa? Biasa melihat, ya, biasa memperhatikan, biasa mengerjakannya, sehingga itu sudah masuk dalam kehidupan kita. Demikian juga saudara misalnya di dalam cara mengatur tempat saudara kasih, gitu ya. Orang lain kalau tidak biasa, maka dia akan bilang, saudara yang sudah biasa langsung tahu, oh ini dia, oh ini kurang pas tempatnya, oh ini begini, gitu kan. Sehingga sudah menjadi gaya atau sudah menjadi kebiasaan, itu membuat kita makin peka, cepat tanggap. Tapi kalau kita selalu ya takut salah, takut tidak sempurna, takut nanti ditegur, takut nanti ya kurang baik hasilnya, ya ini tidak akan maju-maju, tidak akan bertumbuh, tidak akan menjadi bertambah-tambah pengertian yang benar, hikmat-hikmat dan pengertian dalam berbagai-bagai hal. Satu perkara ada dikasih tanggung jawab kita, ya tidak bisa langsung kita tangani untuk seterusnya. Masih terus lagi, tanya lagi dan tanya lagi gitu. Gak salah yang bertanya, tetapi artinya ayo mari kita ambil tanggung jawab, ayo kita ambil tanggung kasih, ya. Walaupun misalnya kurang baik atau kurang benar, ayo ambil resiko, atau artinya resiko siap untuk diingatkan, siap untuk dikatakan, oh ini masih kurang benar, oh ini harus begini, gitu ya, ditegur atau diperbaiki. Haleluya saudaraku. Jadi itulah yang akan membuat kita makin bertambah-tambah, bertumbuh dan juga semakin peka. Mari kita lanjutkan lagi saudara pengasih. Jadi para murid sepakat mengadakan seleksi, ya, mengadakan seleksi pemilihan calon pelayan meja dengan syarat. Nah, untuk pelayan meja aja sudah menghidangkan makanan, ya, ternyata syaratnya terkenal baik, harus orang yang terkenal baik, lalu penuh roh dan hikmah, ya. Ini tugas berat saudara kasih. Jadi kalau para murid untuk mencari orang yang punya syarat ini, karena hamba Tuhan berkata syaratnya ini, ya, orangnya harus terkenal baik, orangnya harus penuh roh kudus dan penuh hikmah. Ya para murid yang diberikan tugas itu tidak gampang, karena mereka bisa ketika memilih bisa ada saudara kasih pro kontra atau juga tidak gampang saudara kasih. Contohnya saya mengatakan misalnya, ayo kalian, di antara kalian tetapkan siapa menjadi pemimpin. Misalnya dalam bidang departemen ini misalnya, gitu ya kan. Pasti, aduh ibu lah memilih, nanti gak enak, sungkan nanti gimana nanti. Nah, pasti kan seperti itu. Tapi para murid ini mereka taat surat pengasih, mereka mengambil satu tanggung jawab apapun resikonya. Kalau mereka diberikan tugas surat pengasih untuk mengadakan pemilihan atau memilih 7 orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, ya pasti di antara mereka harus ada kesehatan, harus ada kesepakatan, harus benar-benar hati mereka juga saudara kasih itu bermusyawarah dulu. Ada dia saudaraku. Kalau misalnya di antara para murid itu siaru, tapi jangan nggak mau nggak mau jadi yang inilah, gitu ya. Jadi bisa saja di antara mereka jadi tidak enak-enakan, jadi bermasalah. Tapi mereka saudara kasih sudah diikat dalam kasih, dalam pertumbuhan dan kedewasaan. Kalau orang mau melakukan mufakat itu kan semuanya kan orang yang perlu dewasa. Orang untuk membuat suatu keputusan bersama, semuanya kan harus dewasa orangnya. Kalau tidak dewasa bisa saja jadi bertengkar di antara mereka.
Yang dipilih tidak jadi. Yang disuruh ditugaskan untuk dikerjakan oleh hamba Tuhan tidak jadi, terbengkalai. Dan seperti itu saudara bisa terjadi. Nah itu perlunya saudara kasih bahwa jemaat atau orang-orang yang menjadi murid pun bertambah terus menjadi dewasa. Tidak hanya sekedar melakukan aktivitas pelayanan. Yang penting itu bertumbuh ke dalam, lalu juga keluar. Haleluya saudaraku. Jadi ini tugas yang berat. Sehingga mereka bisa memutuskan bersama 7 orang itu siapa. Tadi sudah kita baca, ada saudara kasih Nikanor, ada Nikolaus, ada Prokorus, ada yang lain saudara kasih dia. Nah, ada Filipus, ada Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. Nah itu mungkin untuk menetapkan 2 orang saja, 3 orang saja nggak gampang saudaraku. Tapi 7 orang untuk ditugaskan menjadi pelayan meja, untuk melakukan pelayanan hidangan. Bayangkan saudara pelayan meja yang menyiapkan makanan, hidangan. Untuk itu saudara kasih perlu orang yang penuh Roh Kudus, perlu orang yang punya hikmat, perlu orang yang terkenal baik. Itu hanya untuk melakukan pelayanan yang hanya pelayanan secara lahiriah, secara jasmania. Itu sebabnya saudara kasih kalau ya ada orang-orang yang melayani, yang menghidangkan makanan, ada juga pelayan-pelayan untuk penghidangan makanan segala menu-menu saudara kasih. Itu sebenarnya orang yang ya luar biasa itu. Jangan kita anggap itu remeh. Kenapa saudara kasih perlu hikmat, perlu terkenal baik, perlu plus? Karena nanti perlu mereka juga mengaturkan keuangan untuk belanja, membuat menunya apa, ya gitu ya. Cara memasaknya, menghidangkannya seperti apa. Nah, karena orang-orang yang makan belum tentu juga semuanya saudara kasih semuanya sama. Bisa bersyukur dengan apa yang ada. Bisa juga ada orang kritik, ya gitu ya. Oh nggak ada ini atau, oh kok gini rasanya, kok kurang enak aku begini. Bisa saja saudara kasih dia. Sudah tinggal makan pun masih orang bisa mengkritik, tidak bersyukur. Jadi kalau orang saudara kasih sudah capek dia mengerjakan, kalau tidak perlu Roh Kudus, kalau tidak baik hatinya, oh nggak tahu terima kasih, sudah tinggal makan kan begitu kan? Bisa jadi bersungguh-sungguh, jadi berdosa dia. Nah saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ya sama saja sepertinya contohnya kalau dalam rumah tangga, orang-orang di dapur itu sebenarnya saudara kasih adalah orang-orang yang luar biasa. Karena untuk menggunakan uang atau juga untuk membeli jalan uang itu tidak gampang, atau untuk mengatur menu setiap hari tidak gampang. Ya, bisa pusing dia, apa ya yang dibelanjakan. Terus rasanya masak apa ya, masak ini aja. Apalagi misalnya ada orang, oh kemarin masak ini, sekarang masak ini lagi. Nah kok ini terus, bisa saja saudara kasih ya. Padahal orang sudah tinggal makan. Ini maaf saudara kasih bukan ini, tapi ini ada dalam gereja yang pertama saudara kasih sungguh-sungguh seperti itu. Tapi kiranya kita saudara kasih bertumbuh dan bersyukur, dan kalau misalnya ada sesuatu, ya kita harus ya mengambil bagian apa yang mau kita bisa kerjakan. Haleluya saudaraku, haleluya. Ini bukan saudara kasih bukan untuk menebar atau untuk apa, tetapi ini kita pelajari saudara kasih supaya kita semakin mendapatkan hikmat dan pengertian yang benar di dalamnya. Jadi kalau orang penuh Roh Kudus saudara kasih, ya untuk menjadi pelayan meja saja orang penuh Roh Kudus sangat penting saudaraku. Karena kalau Roh Kudus itu selalu ada pada kita, penuh selalu Roh Kudus, maka selalu akan bisa menjadi orang yang sabar, bisa menjadi orang yang selalu bersyukur, walaupun ada orang misalnya kritik yang tidak senang atau segala macam lain, tapi dia bisa melakukannya seperti untuk Tuhan. Walaupun yang dilakukan pelayanannya itu ada pelayan meja, menghidangkan hidangan, memasak, ya, atau juga ya membuat makanan. Walaupun orang kurang menikmatinya atau kurang bersyukur atas berkat itu, tetapi dia bisa tetap memberikan syukur kepada Tuhan atas pelayanannya. Haleluya saudaraku. Kalau tidak saudara kasih, misalnya kalau disidap, dan juga perlu dia memberikan dengan menghidangkan itu dengan baik dan ramah hati, karena ada firman Tuhan tertulis dalam kitab Amsal, kalaupun disidangkannya lembu di dalam meja itu lembu tambun, tapi kalau dihidangkan dengan hati yang murah, kan itu tidak akan menjadi enak dimakan. Itu akan menjadi tidak menikmati dan tidak menjadi enak.
Tapi firman Tuhan berkata, jikalau orang menghidangkan makanan tetapi dengan sukacita, walaupun sepiring sayur, tapi itu akan menjadi berkat sukacita dan menjadi berkat dinikmati. Haleluya saudaraku. Jadi orang saudara kasih, makanya mengapa perlu orang yang baik, bahkan bukan yang baik, tapi terkenal baik. Jadi kalau dikatakan, oh kami pilih ini, bisa saja, oh berarti karena aku kurang baik, aku tidak memang orang yang terbaik, maka aku tidak dipilih, kan bisa saja kan? Tapi ini saudara kasih, memang mereka harus perlu hikmat untuk memilihnya. Dan harus benar-benar mereka mengerti dan mengenali orang-orangnya, saudara bagi kasih ya. Jadi untuk memberikan hidangan pun harus menjadi orang yang baik, yang harus menyuguhkan dengan tulus, harus menyuguhkan dengan hati yang murni, tidak ada ya dengan karena terpaksa, lalu juga dengan murah, ya gitu ya kan, enggak. Karena dimanapun saya mengasih, walaupun misalnya, walaupun tidak di gereja, di rumah pun kalau kita misalnya menghidangkan makanan tetapi dengan hati menggerundel, walaupun yang kita siapkan itu makanan enak-enak, lezat-lezat, tapi kalau menggerundel hatinya, tidak dengan ramah dan juga tidak dengan baik hati kepada orang lain, dia tulus, hanya sekedar di mulut, saya makan. Tapi dalam hatinya, habiskan orang, menghabiskan makanan, gitu ya. Pasti kan tidak akan, pasti tidak dirasakan, tidak akan nikmat dan tidak akan enak. Dan firman Tuhan berkata, saudara kasih, ialah kita akan memberikan itu walaupun sepiring sayur, tetapi dengan hati yang bersukacita dengan ketulusan. Haleluya saudaraku. Dan daripada menyiapkan dan satu meja lembu tambun, semuanya makanan lezat, hidangan lezat, tapi tidak dengan ketulusan hati dan dengan terpaksa, tapi dengan terpaksa bahkan juga dengan hati yang murah. Itu tidak baik saudara kasih ya. Karena itu ya, kalau dalam pelayanan meja pun perlu orang berroh kudus, saudaraku, apalagi kalau kita menjadi pelayan-pelayan di dalam hadirat Tuhan yang melakukan pelayanan secara roh. Itu sebabnya perlu kita belajar untuk terus akan dibentuk, akan bertumbuh dan persekutuan dengan Roh Kudus, ada firman Tuhan, menjadi hidup kita akan terus menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik. Untuk itulah sebenarnya hidup kita, sehingga kita dipanggil oleh Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan. Kalau hanya sekedar untuk melakukan aktivitas dari pelayanan tapi tidak bertumbuh dalam hal yang baik dan kebenaran dan juga dalam karakter, maka saudara kasih apa gunanya? Kan? Jadi itulah saudara kasih kita bertumbuh terus. Haleluya saudaraku. Nah kemudian kita lanjutkan dalam ayat 5 dan 6, jemaat taat dan memilih 7 orang yang baik, penuh Roh Kudus untuk melayani meja atau menyiapkan hidangan makanan. Nah, dan kemudian mereka dihadapkan kepada hamba Tuhan supaya didoakan untuk pentahbisan pelayanan. Nah, jikalau mereka sudah penuh Roh Kudus, mereka sudah terkenal baik, mereka perlu juga didoakan kembali untuk mentahbiskan pelayanan mereka. Oh, ternyata pelayanan meja pun perlu ditahbiskan. Luar biasa. Kalau kita katakan, ya, bila kita berdoa saudara kasih dengan nanti kedepannya gereja kita bertambah-tambah, diberkati oleh Tuhan, bertambah jiwa-jiwa, kita mempunyai dapur gereja. Haleluya saudaraku. Ya, amin. Ayo saudara kasih. Ya, kita bisa memberikan hidangan bagi orang-orang lain. Kita bisa memberikan orang-orang makan, orang-orang yang membutuhkan. Kita bisa bagikan firman kebenaran dan juga bisa dikasih mereka makan, saudara kasih. Atau paling tidak apa yang bisa mensupport mereka yang membutuhkan, gitu ya. Walaupun kita semua jemaat itu akan dikasih makan, tapi bagi orang-orang, contohnya seperti dikatakan janda-janda berarti yang membutuhkan, yang berkekurangan, yang perlu diperhatikan. Haleluya. Nah, jadi ya bukan hanya janda zaman sekarang ini, kan ada juga orang-orang yang mungkin sudah kasih dari rumah pun dia tidak ada yang mau masaknya, ya apa makannya udah datang aja dia beribadah kepada Tuhan, dapat firman Tuhan, dapat juga makanan untuk satu kali makan untuk mendukung perutnya. Haleluya, mengganjil perutnya. Amin. Haleluya. Untuk itu saudara kasih perlu kita diberkati Tuhan, ya. Untuk apa berkat kita kalau bukan untuk menjadi berkat? Jadi berkat kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Pastinya saudara kasih gereja mula-mula ini tadi kita sudah mendengarkan pada minggu kemarin, mereka diberkati berlimpah
berlimpah-limpah, dan di antara mereka tidak ada yang berkekurangan. Amin. Dan justru saudara kasih seperti ini, ada orang yang membutuhkan supaya mereka mungkin pulang tidak terlalu lapar, atau mereka saudara kasih orang-orang yang mungkin tua, atau mungkin orang yang lemah, atau orang mungkin yang punya anak kecil tidak sempat lagi masak-masak di rumahnya, lalu dibawanya aja anaknya juga cepat-cepat ke gereja gitu kan, belum sempat. Nah, lalu anaknya, oh ada makan, kasih. Udah selesai semua kesibukan minggu, dikasih ya, yang berupa makanan kecil apa. Nah seperti itu. Yang penting mereka beribadah kepada Tuhan seperti itu ya. Ayo mari kita mulai punya wawasan atau punya paradigma. Ayo mari mulai renungkan, pikirkan itu saudara kasih. Karena untuk itu kita dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita juga bisa memberikan berkat rohani, juga plus berkat ya jasmani, itu ya yang luar biasa. Walaupun tidak semua orang, tetapi di sini jemaat yang pertama mereka hanya memberikan makanan atau hidangan kepada para janda-janda. Haleluya. Atau katakanlah kepada orang ya, kalau zaman sekarang ya tidak dipilih-pilih. Oh memang ada juga pelayan kepada janda, tetapi ada juga maksudnya janda itu yang tidak ada support dari kehidupannya. Kan ada orang janda yang sudah tinggalkan suaminya dan dia pun tidak mendapatkan hasil, tidak ada kehidupannya kan. Nah mungkin dia hanya mendapatkan pemberian daripada anaknya atau dari siapa gitu kan, saudara kasih untuk menopang kehidupannya. Nah orang seperti itu yang perlu diperhatikan. Tapi juga ada juga saudaraku, bukan hanya janda tua, ada juga yang janda yang masih muda tetapi juga dia pun tidak punya pekerjaan, atau juga yang lain. Sementara dia untuk mendapatkan pekerjaan bisa juga untuk diperhatikan. Atau siapapun juga tidak dibatasi dalam ruang lingkupnya. Amin. Tetapi yang jelas dalam kasih, kita melakukannya kalau kita mampu, dan kalau Tuhan memberikan dan berkenan untuk kita melakukannya, kita bisa melakukan kepada siapa saja pun dalam kasih. Tentunya kalau orang sudah ya cukup, dia tidak akan enak dia makan terus dalam kasih, datang di gereja makan terus, pasti dia ada orang yang lebih membutuhkan, udah sama mereka lah. Pasti mereka juga akan demikian. Haleluya. Kalau mereka misalnya didaftar untuk ayo ambil makan di dapur gereja misalnya gitu, pasti mereka akan nolak surat kasih gitu ya. Nah, tidak akan mereka justru mereka berkata, oh, kami justru akan memberi. Amin. Nah itu dia saudaraku. Nah, kemudian kita lanjutkan saudara kasih. Dalam ayat 7 saudaraku dikatakan bahwa firman Tuhan makin tersebar penuh kuasa. Kenapa saudaraku? Karena hamba Tuhan dan juga ada yang dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan itu fokus kepada doa dan firman. Ya, lalu berkecimpung dalam doa, buat firman, merenungkan firman, mempersiapkan firman, mengajarkan firman, ya memberitakan firman saudara kasih gitu ya. Jadi soal-soal pentingnya dalam urusan-urusan secara lahiriah, secara jasmani itu dikerjakan. Dan juga menangani jemaat-jemaat, menangani jiwa-jiwa atau bagian-bagian yang lain saudara kasih dalam pelayanan lain, itu dikerjakan oleh masing-masing ya bagian-bagian anggota jemaat. Sesuai tadi dikatakan mereka melakukan pekerjaan pelayanan sesuai dengan kadar pekerjaan masing-masing. Artinya sesuai dengan potensi masing-masing. Kalau misalnya di gereja kita, ya saudara yang berpotensi untuk melakukan pelayanan dalam bidang musik, ayo tangani musik dengan baik, tangani pujian dengan banyak, ayo kembangkan itu, lakukan itu, pilih lagi dari orang-orang saudara kasih, rekrut itu lagi saudara kasih, masukkan itu di dalam pelayanan itu, layani, muridkan mereka saudaraku di situ. Haleluya saudaraku. Pelayan berdoa, ayo berdoa saudara kasih. Lalu lihat jiwa-jiwa, ajak mereka berdoa. Oh, muridkan mereka menjadi pendoa. Bawa mereka, jadikan mereka menjadi pendoa. Daripada orang-orang tua hanya bengong-bengong, tidak ada. Oh, lalu hidupnya pun hanya memikirkan masa tua, enggan mati. Saudara kasih. Hidup rasanya gimana gitu ya kan? Bosan, tapi mati enggan. Lalu ya ambil mereka saudaraku, layani mereka, pengaruhi mereka, atau juga ajak mereka menjadi pendoa. Bukankah panggilan berdoa itu adalah panggilan paling tertinggi? Bukankah panggilan berdoa itu paling berkenan kepada Tuhan? Haleluya saudaraku. Dengan berdoa di bait air itu saudara menjadi seperti jantung yang memberikan kehidupan, yang bisa memompahkan kehidupan
kehidupan, kepada saudara Arab, kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, kepada para pemusik, kepada para pemimpin pujian, kepada para jemaat-jemaat, kepada jiwa-jiwa baru yang datang. Kepada semua pelayan itu, dengan orang yang berdoa ini selalu akan membangkitkan, membangunkan. Ya, seperti itu saudara pengasih. Ayo berikan itu, selalu berikan. Ajak orang-orang lain, ya. Mereka berkata mereka mau tidak bisa lagi. Menginjil, pergi kemana, nggak bisa lagi. Ayo ambil bagian berdoa, banyak duduk berlutut di kaki Tuhan. Ambil puasa, ajak mereka berpuasa sedapat-dapatnya. Jangan berkata nggak bisa, aku nggak bisa melakukan pelayanan. Jangan, saudara kasih. Hana itu umur 70 tahun, tiap hari dia buat Allah berdoa dan berpuasa. Ya, ada firman Tuhan, makanya dia peka. Bukankah firman Tuhan berkata kepada orang-orang tua, orang yang penuh dengan Roh Kudus, diberikan Tuhan karunia-karunia, mimpi-mimpi. Waktu tidur dia bermimpi dia. Makanya Hana saudara kasih, atau juga Simeon. Waktu Yesus pun belum lahir, belum datang dia sudah dapatkan itu dalam rohnya. Sudah dapatkan, maka dia bilang, Tuhan jangan ambil aku dulu Tuhan, jangan dulu mati aku Tuhan, sampai aku lihat dulu Tuhan Mesias itu akan lahir, akan datang. Aku lihat. Pada ketika dia lihat saudara kasih bahwa dia dengar dan dia lihat Yesus datang lahir, pada berkata, sudah aku lihat apa yang sudah kudapatkan dalam doaku, dalam penglihatanku, dalam roh, sudah bisa aku pulang Tuhan. Berkata saudara kasih, dia hanya menantikan Mesias, yaitu Yesus lahir. Jadi orang-orang tua saudara kasih dan juga orang-orang banyak yang bisa lakukan, yang bisa melakukan bagian ini, lakukan saudara kasih. Karena itu adalah untuk mendukung kerja pelayanan, sehingga semuanya kita akan berfungsi dan semuanya akan bisa kita melihat dengan sukacita. Jiwa-jiwa bertambah, hidup kita pun bertumbuh, jiwa-jiwa pun bertambah, dan juga orang lain pun bertumbuh. Kita bersama-sama bertumbuh. Dan ketika ada jiwa-jiwa bertumbuh, kita pun bertumbuh. Ada jiwa-jiwa bertambah dan jumlah kita pun bertambah, kita pun akan menikmati bersama-sama sukacita. Dan Tuhan selalu bersukacita atas kita. Amin. Haleluya. Mari yang terakhir kita lihat saudara kasih, pelayan meja menyiapkan hidangan yang bersifat jasmania. Ya, itu bukan orang sembarangan. Artinya saudara kasih, tadi kita sudah mendengarkan bahwa itu harus orang terkenal baik, orang penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Amin. Ya, pelayanan yang luar biasa itu ada pelayanan luar biasa, tidak kalah dengan pelayanan di altar. Jangan dianggap rendah, ya. Jadi kalau misalnya orang pelayan di dapur itu sudah menyiapkan makanan itu, walaupun mungkin dia tidak di altar, dia tidak ada di depan memimpin pujian atau juga melayani abang lain. Aduh, aku nggak tampil ya, aku bagaimana ya, masa ini? Enggak, sudah bangun kasih. Tapi kita mari kita lihat tadi, itu pelayanan luar biasa. Ya saya pun kadang-kadang sudah bangun kasih, ya saya walaupun kadang-kadang juga, waduh kok gini ya, apa ya ini. Tapi kalau saya pikir saudara kasih dengan diam-diam saudaraku, kalau ada misalnya satu pelayanan, ada orang yang menyiapkan ini dan itu, saya melihat orang ini kerja keras. Ya, orang menikmati makanan ini, hidangan ini cuma sebentar, tapi menyiapkan ini lama waktunya. Belum lagi repotnya, belum lagi sibuknya. Mereka sudah menyiapkan itu pagi sekali. Ya, pokoknya saudara kasih kalau di sini dia. Ya sudah, ya walaupun mungkin hanya sederhana saja disiapkannya saudara kongregasi ya, tapi dia sudah mengerjakan itu kelengkapan dia saudara kongregasi. Dia sudah bangun jam berapa itu saudaraku, dan menyiapkan itu, dan mengerjakan ini dan itu saudara kongregasi gitu ya. Dan saya tidak urusin itu. Paling kalau dia tanya saya ya jangan lagi tanya saya, udah aku ini apanya, lakukan. Walaupun tetap ada yang harus saya tetap sampaikan, ya ini loh, begini loh, gitu kan. Tetap saya juga artinya, tapi tidak itu lagi fokus saya. Haleluya saudaraku. Akhirnya juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang besar akan lebih lagi. Tentunya saudara kongregasi ini perlu bertambah lagi. Jadi dari mana orang bisa menjadi bertambah pelayan-pelayan kalau tidak ada jiwa-jiwa kita akan rekrut dari dalamnya. Begitu ya. Sebab itu mari kita melayani, mari kita bersaksi, mari kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Lalu saudara kasih, jika pelayanan meja pun harus terkenal baik, penuh dengan Roh Kudus, bagaimana pelayanan rohaninya yang bersifat kekal?
Pelayan meja itu kan hanya orang menyiapkan makanan yang kalau dimakan hari ini kan besok sudah dibuang di jamban, kan begitu kan? Besok akan dapat lagi, besok akan dapat lagi. Itu pun harus penuh Roh Kudus dan penuh tekanan baik dan penuh hikmat. Bagaimana lagi kalau kita melakukan pelayanan yang secara rohani? Sebagai pelayan firman, sebagai pelayan pujian, sebagai pelayan musik itu kan itu roh, yaitu kan roh. Pelayan pendoa itu roh, ya. Itu pelayanan roh sudah kasih. Artinya itu kan tidak kalau orang lapar dengarkan pujian dengan musik kan tidak akan bisa akan makan lagi kan begitu kan? Tapi cuma hanya roh dan jiwanya yang dipuaskan di situ saudaraku. Tapi itu pun saudara kasih ya. Dan itu harus lebih lagi maksudnya. Kalau untuk mau melakukan pelayanan yang hanya sementara, yang tidak kekal, hanya untuk urusan perut, urusan daging ini, itu pun dikatakan tertulis dalam firman Tuhan, harus orang yang terkenal baik, harus orang yang penuh Roh Kudus dan hikmat. Apalagi lah kalau kita ada di bidang pelayanan secara rohania, ya, yang bersifat rohani, yang membawa kepada kekekalan. Untuk itu saudara kasih, kita dituntut untuk kehidupan kita yang terus bertambah bertumbuh ke arah yang baik, ke arah yang benar, ke arah yang positif, dan ke arah yang penuh dengan hikmat dan juga terus penuh Roh Kudus. Haleluya. Terus ada doa, terus ada firman, ya, dalam kehidupan kita. Jadi harus kita memiliki itu saudara kasih. Mari kita baca dan juga pelayanan firman, pelayanan sekolah minggu, pelayanan pemuda-pemudi, pelayanan yang bersifat pelani. Kita melayani KKR, saudara kasih, melayani jiwa-jiwa seperti itu ya. Orang-orang bermasalah. Jadi harus kita memiliki kehidupan itu. Oleh karena itu hidup ini tidak bisa berhenti, tidak bisa berhenti bertumbuh. Amin. Kita menghadapi jiwa-jiwa, kita menghadapi bertambah jiwa, bertambah masalah datang, ya, bertambah-tambah karakter, ya, bermacam-macam yang akan datang. Jadi kita pun harus bertambah-tambah lagi, akan bertambah lagi dalam perluasan, dalam karakter kita, dan pengertian kita, dan pemahaman kita satu sama lainnya. Mari kita baca Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Tuhan adalah roh. Maka sudah Tuhan kasih kehidupan kita harus di dalam roh. Ya. Saudara bawa jiwa pun sudah Tuhan kasih itu pelayanan roh. Bawa jiwa, ya, membagikan undangan atau mengajak orang datang, itu pelayanan roh. Maka sudah Tuhan kasih lakukan untuk Tuhan. Jangan sudah Tuhan kasih ada merasa tidak puas. Walaupun mungkin sudah Tuhan kasih kita ya kurang diberikan ya jempol atau juga apresiasi atau pujian atau apa. Ayo lakukan untuk Tuhan, maka kita akan selalu merasa sukacita. Amin. Ya. Jadi kalau kami pun sudah Tuhan kasih, kalau sebenarnya saya atau siapapun kita, kalau memang kita kurang bersekutu, kurang juga ada firman, apalagi ada tambah lagi masalah ini dan itu segala macam, kita merasa tidak puas. Artinya kita tidak senang. Ada kesusahan dalam hati kita. Ada beban dalam kehidupan kita. Nah, makanya hamba Tuhan tadi berkata, para rasul berkata, kami merasa tidak puas kalau kami melalaikan doa dan melalaikan firman. Karena harus mengambil bagian nanti dalam pelayanan meja. Udah, cok, ayo tanganilah, lakukanlah itu. Puji Tuhan sudah Tuhan kasih. Ya. Mari kita berdoa supaya dalam pelayanan kita, saudara juga akan mendapatkan suatu bagian-bagian pelayanan menjadi suatu tanggung jawab bagi saudara. Ya. Karena kalau kita sudah ditetapkan atau juga dipilih atau juga dipakai untuk menjadi pelayan, menjadi pengurus di dalam pelayanan itu saudaraku, maka itu ada satu tanggung jawab yang harus dikerjakan dan juga tanggung jawabnya kepada Tuhan, tapi juga kepada hamba Tuhan. Maka kita melihat tadi ketika mereka diberikan tanggung jawab pilih, dikatakan mereka yang tidak mengabaikan begitu saja, tapi kemudian mereka mengerjakannya, mereka taat.
lalu hasilnya mereka bawa lagi kepada Tuhan. Ini sudah orang-orangnya. Ya. Lalu mereka didoakan dan ditetapkan untuk menjadi pelayan-pelayan meja. Itu Tuhan kita berdoa saudaraku, supaya setiap kehidupan kita dan pelayan kita, Tuhan yang akan memberikan kepada kita pertumbuhan, tetapi bagian kita ada. Amin. Bagian kita ada, bagian saudara ada, bagian saudara apa ada, taat dan mau dalam kasih memperhatikan apa menjadi fokus utama kita. Walaupun ada sana sini, walaupun mungkin ada kedengaran sungut-sungut, walaupun ada merasa ada orang tidak puas, ada orang yang tidak senang atau bermacam-macam hal yang lain, ayo jangan itu membuat kita stagnan atau membuat kita menjadi lemah lesu, lalu kita kurang bergaya bersama. Ayo fokus kepada pertumbuhan kita masing-masing, ya. Dan fokus kepada kita ada diikat dalam satu ikatan pelayanan. Amin. Jadi ikatan pelayanan itu merupakan satu tim, gitu ya. Kita ini sebenarnya tubuh Kristus itu adalah tim, dan diri kita ini sebenarnya tim. Artinya kerjasama. Coba misalnya kalau kita kanan, nanti memang kedepannya akan saya sampaikan ini sebagai ya tapi hari ini tidak cukup. Tapi coba bayangkan kalau misalnya perut kita lapar, dan mulut kita tidak mau mengunyah, atau tangan kita juga tidak mau ngambil, atau kaki kita juga tidak mau bergerak mengambil untuk melangkah mengambil makanan, ya, untuk beranjak. Nah, ya tidak bisa, semuanya bergerak saudara kasih. Lalu di bagian-bagian dalam kita pun juga langsung menyambut dia. Oh, ketika sudah mulut mengunyah, oh air liur kita pun juga langsung ikut bekerja. Ya, itu ya di dalam. Langsung ikut supaya bersenyawa dia. Lalu dari perut kita pun dari pencerahan kita langsung siap-siap menyambut makanan itu. Nah, kalau kita belajar selalu ngasih ilmu-ilmu kedokteran kita atau kesehatan itu selalu ngasih, ya itu seperti itu. Ini kalau ini tidak diam-diam, enggak. Langsung kita merespon dia gitu ya. Makanya kalau ada makanan yang tidak cocok, makanya perutnya bisa menolak, agak mual, agak bermasalah seperti itu. Jadi semuanya berhasil dia bekerja sama, dia sudah kasih. Langsung saling terpaut satu sama lainnya. Nah, itu makanya dikatakan kita ini tubuh. Nah, di dalam sesuatu pekerjaan dan pelayanan itu, semuanya kita bereaksi, semuanya kita yang punya bagian masing-masing, ya, punya kekuatan masing-masing, dan punya kita selalu kasih dalam satu ikatan bagian pelayanan kita, semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita lakukan Tuhan. Mari kita berikan hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus pada Dia. Kuasa berkati kita semuanya. Amin. Mari kita bagi berdiri saudara Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik dan surga, kami bersyukur padamu Tuhan buat kesatuan yang indah dan juga persekutuan yang erat di antara kami. Karena kasih-Mu yang luar biasa, walaupun kami tidak seberapa, tetapi kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kerinduan kami dan juga sama seperti firman-Mu, dan Tuhan kami akan bertambah-tambah, bertumbuh dan bertambah-tambah dalam jumlah bilangan-bilangan kami, untuk kami boleh melakukan pekerjaan pelayanan semakin besar lagi. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur padamu Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami semuanya boleh berpuas di dalam setiap pelayanan kami, karena kami melakukan yang untuk Tuhan. Kami boleh bersuka cita, kami boleh bersyukur, kami boleh dipakai, dipilih oleh Tuhan dan menjadi pelayan-pelayan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan setiap bagian-bagian masing-masing kami ada potensi-potensi, ada karunia-karunia, ada bagian-bagian pelayanan yang kami bisa kerjakan untuk Dia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur padamu. Haleluya Tuhan, haleluya. Kita nyanyikan pujian kita, teguhkanlah firman-Mu ini atas kami semuanya Tuhan. Ketika kita hidup dalam hidup ini, ada kesempatan bagi kita untuk menjadi berkat, untuk kita melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan sampai Yesus datang pun, dia lagi tetap sedang didapati oleh Tuhan untuk bertumbuh dalam iman dan sedang bekerja dan melayani Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita. Hidup ini ada kesempatan untuk melayani. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu
kami bertambah teguh untuk melakukan bagian-bagian kami. Untuk kami boleh bersuka cita dan mencintai setiap pekerjaan pelayanan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sebagai pekerjaan pelayanan yang dapat kami kerjakan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami melakukannya untuk Tuhan, dan kami percaya Kau Tuhan Yesus Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah yang luar biasa memberkati kami semuanya. Dan kami berdoa Tuhan Yesus supaya bertambah-tambah jiwa-jiwa, bertambah-tambah menjadi murid dalam pelayanan kami sidang Tuhan ini. Dan bertambah-tambah ada pertumbuhan dan bertambah-tambah ada kemajuan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ada bertambah-tambah jiwa-jiwa diselamatkan. Ada bertambah-tambah orang-orang besar, para imam-imam yang menyerahkan dirinya dan percaya kepada Tuhan dalam sidang Tuhan ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Untuk sampai saat ini Tuhan, bila kami boleh bersuka cita, dan kami terus akan bersuka cita melakukan pekerjaan pelayanan kami, adalah bagian anggota tubuh Kristus. Kristus yang adalah kepala, di mana Engkau Tuhan akan memperlengkapi kami semuanya untuk kami mengembangkan potensi dan karunia talenta, dan juga dalam pekerjaan pelayanan. Dan pada kami semuanya tersedia Tuhan hidup dan kasih karunia berlimpah-limpah. Tidak ada yang merasa tidak puas, tidak ada yang bersungut-sungut, tidak ada yang berkeluh kesah, tidak ada kehidupan yang merasa diabaikan, tidak ada yang merasa tidak diperhatikan. Bapak yang baik, kalaupun juga itu secara daging manusia ada perasaan seperti itu, tetapi ada Tuhan Yesus yang kami melayani, yang sungguh peduli, yang sungguh memperhatikan, yang mensupport dan juga yang memberikan kasih yang tidak terbatas, kasih yang sempurna. Itu Tuhan memberikan kepada kami, karena kami mulai melayani Engkau Tuhan Yesus. Apa saja yang kami perbuat, biar kami perbuat untuk Tuhan. Kami boleh melayani Engkau Tuhan Raja kami. Kami berdoa supaya kami semuanya semakin bertambah-tambah diberkati dan menjadi berkat. Mari saudara kasih kita berdoa, lihat jiwa-jiwa dan lihat pertumbuhan kita dan pertumbuhan jiwa-jiwa, dan akan terus akan berkembang dan terus akan bertambah-tambah untuk kita menjadi berkat. Dan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan berikan kepada kami pengertian-pengertian dan paradigma yang semakin memiliki wawasan-wawasan yang makin luas dan setiap karya Tuhan yang akan Tuhan percayakan bagi kami, bagi sidang Tuhan dan pelayanan kami. Bukan hanya pelayanan secara rohani saja, tetapi sampai kepada pelayanan secara jasmania, secara lahiriah juga tersedia Tuhan yang boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Jikalau kami juga melakukan pelayanan ini, kami lakukan baik secara rohani, secara lahiriah pun, bila kami semua adalah semuanya penuh dengan Roh Kudus, semuanya kami juga adalah menjadi orang yang semakin bertambah bertumbuh, menjadi pribadi-pribadi yang baik, bahkan juga terkenal baik dan setia Tuhan. Karena hati kami tersebut tulus dan juga murni dan juga setia tulus melayani Kau ya Tuhan Yesus, setia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik di surga. Bentuk hati kami Tuhan, perbaharui hidup kami tersebut ya Tuhan. Ubah kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan bila kami senantiasa memiliki ada persekutuan dengan Roh Kudus-Mu, penuh dengan Roh Kudus, dan Kau karuniakan kepada kami roh hikmat, supaya dengan hikmat dan pengertian kami melakukan pekerjaan pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, mengaturkan segala perkara. Baik juga tersedia Tuhan dalam pelayanan-pelayanan, walaupun hidangan atau meja, itu juga adalah orang yang terkenal baik, yang penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Tuhan, terima kasih Bapa. Suatu kelak ke depan tersedia Tuhan yang Kau karuniakan kepada kami untuk melakukan pelayanan secara meja dan pelayanan hidangan kepada banyak orang atau kepada orang-orang lain secara rutin tersedia. Tetapi biarlah terus ketambahkan jumlah-jumlah dan pengurus-pengurus pelayan-pelayan yang mengambil bagian dan terlibat dalam pelayanan masing-masing dan mencintai masing-masing pelayanannya untuk melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Perlengkapilah kami umat-Mu, dan kami berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang belum jemaat-jemaat Tuhan, baik juga secara usaha, secara online Tuhan. Kalau belum ada mengambil bagian atau juga sudah mengambil bagian tetapi merasakan ada hal-hal yang masih kurang puas, Tuhan kami berdoa supaya terus akan ada pertumbuhan,
sebagai kaki, sebagai jantung, sebagai bagian-bagian anggota-anggota tubuh yang semuanya berfungsi dengan baik untuk mendukung setiap pekerjaan pelayanan tubuh Kristus ini, melakukan pekerjaan pelayanan gereja Tuhan, untuk bergerak dan maju bertumbuh untuk menyenangkan Kristus yang adalah kepala. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami tolak segala roh jahat, roh persungutan yang merasa berkeluh kesah, merasa tidak puas, iri, dengki, atau merasa cemburu. Kami tolak segala kuasamu. Pikiran-pikiran negatif yang merasa diabaikan, yang merasa dicuekin, atau perselisihan, atau merasa perbedaan yang diperlakukan, perbedaan satu sama lainnya. Kami tolak semuanya itu dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tetapi jikalau ada perasaan itu yang hinggap dalam hati atau juga dalam tubuh manusia secara perasaannya, tapi bila terus akan tetap terikat dan tetap bersekutu dan persatuan dan tubuh Kristus sebagai keluarga Allah. Sebab segala sesuatu masalah pun atau dalam pemikiran apapun, semua pun akan ada solusi, ada jawaban, ada tersedia Tuhan, yaitu cara-cara untuk mengatasinya. Jika semuanya itu akan disampaikan dan juga akan diberitahukan dengan cara yang benar-benar terbuka, tidak ada persembunyian, tidak ada ketertutupan, tidak ada hal-hal yang menjadi persungutan yang memberontakan. Kami tolak segala pekerjaan setan di kau, memberontak kau, atau juga mengintimidasi, atau juga membuat pengaruh-pengaruh persembahan yang jahat. Kami hancurkan, kami tolak segala kuasamu dari nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau Bapa Sinamu dan tubuh Kristus, gereja kemenangan Indonesia Surabaya Pusat kedatangan kuasa Tuhan, sampai jiwa-jiwa baru yang akan Tuhan persiapkan untuk datang bersama kami, untuk menggabungkan diri bersama kami, biar kami siap untuk menyambutnya, dan juga jiwa-jiwa akan menjadi murid yang akan dimuridkan, biar kami juga siap untuk menyambutnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Tidak ada kecemburuan diri hati, tidak ada merasa persaingan, atau tidak ada yang merasa ia kehilangan kasih dalam nama Yesus. Tapi kasih Kristus yang luar biasa. Biarlah semuanya belajar bertumbuh dewasa, belajar bertumbuh menjadi kuat, dan juga terus lebih untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Syukur Tuhan. Amin. Hari kita memberikan persembahan kita, 2 persembahan langsung dipimpin oleh Bibi dan Bapak Timotius ya. Mari kita akan memberikan persembahan, kita berdoa. Bapa yang baik yang di surga, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami telah beribadah kepadamu pada saat ini juga Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Oh, harta benda yang kau percayakan kepada kami, keuangan kami Tuhan, dan kami tetap percaya biarlah kami memberikannya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua anak-anak-Mu, berkati yang bekerja, berkati yang masih sekolah, berkati juga Tuhan Yesus, haleluya, yang berusaha, dan kami tetap percaya semua berkat datangnya dari Engkau, dan biarlah itu semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dan kami akan memberikannya dengan sukacita yang daripada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Mari kita berikan persembahan, kita naikkan pujian begitu besar kasih Allah kepada kita. Hidup besar kasih Allah dari tanah.
Kami kembalikan kepada Engkau segala pujian, hormat dan syukur sembah kami. Syukur kami hanya bagi Engkau Yesus Tuhan Raja kami, Allah yang hidup, yang kami layani. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri dan ibadah kami. Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi dan memperdayakan kami dan mendengarkan firman-Mu dan juga akan mencurahkan berkat-berkat Bapa surgawi tercurah atas kepala kami. Berikanlah tangan kasih-Mu Tuhan Yesus, berkatilah kami semuanya umat di tempat ini, bahkan juga dimanapun juga berada terus melalui Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang perhatikan segala keberadaan kehidupan kami masing-masing. Engkau tahu segala doa, harapan dan pergumulan kami. Terima kasih oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita pulang, terimalah anugerah berkat Tuhan. Tetap setia bersekutu dan berdoa dan melakukan bagian masing-masing potensi kadar pekerjaan pelayanan yang ada, yang kita akan bawa kepada Tuhan dalam persembahan pelayanan kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan rasa cinta kita melakukan pelayanan itu karena kita lakukan semuanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan dan nama Allah Yakub membentengi engkau. Tuhan mengirimkan bantuan kepadamu dari tempat kudus dan menyokong engkau dari Sion. Tuhan mengingat segala korban persembahanmu dan menyukai korban bakaranmu. Dan Tuhan memberikan kepadamu apa yang kau kehendaki dan menjadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Dan bila kita bersorak-sorak tentang kemenangan kita dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita, dan Tuhan memenuhi segala permintaan kita. Dan sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang nurapinya saudara saya dan menjawabnya daripada surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang diminang oleh tangan kanan Tuhan, supaya kita benar-benar berpegang dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan bila Tuhan akan selalu menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberkati kita dan melindungi kita, dan Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan saya dan memberikan kita damai sejahtera di dalam berkat Allah Bapa kita melimpah-limpah, dan berkat penebusan Kristus Yesus yang mengasihi kita, dan Allah Roh Kudus yang selalu bersekutu dengan kita, membawa kita pada seluruh kebenaran, menguatkan, menopang kita, meneguhkan kita, dan membawa kita terus di dalam jalannya yang ajaib, yang mujizat-mujizat tersedia bagi kita dalam segala perkara. Haleluya, haleluya, amin.